dalam dirinya. Paham maksudnya dua yang kecil dalam dirinya. Orang itu baik atau buruk, dilihat dua yang kecil dalam dirinya. Pertama lidah, kecil. Yang kedua hati, lebih kecil lagi. Nah itu ibarat setali mata uang, setali mata uang. Dua sisi mata uang. Hati, lidah. Hati kotor, lidah kotor. Kalau hati kotor, lidah kotor, hatinya kotor, itu mau standar. Ada yang di luar standar, kayak kita belajar balaghah, ada yang keluar dari makna standar. Makna apa itu? Hatinya manis, bulu domba. Bulunya domba. Bulunya domba serem. Tapi hatinya serigala. Ya. Tuh dahsyat itu. Dahsyat. Ada nggak? Hatinya Ada nggak orang yang begitu? Diming-iming rakyat itu diming-iming. Ada Ustaz. Ya. Banyak. Di mulutnya atas nama kesehatan. Padahal dikekang sedemikian rupa. Oke, kita ke sini. Innamal mar'u biasqaraihi. Seorang itu ditentukan oleh dua yang kecil dalam dirinya. Kullu mri'in rahnun bimaladaihi. Gak ada hubungannya. Setiap orang tergadai dengan apa yang dimilikinya. Kita belum bicara hubungan dulu, tetapi memahami maknanya. Setiap kita ini, setiap orang, kita itu tergadai dengan apa yang kita miliki. Paham? Bapak Ibu belajar di LBIQ. Pulang terus pada naik kereta. Jalan itu dari LBIQ ke stasiun Karet. Sampai stasiun, ingat HP-nya ketinggalan di kelas. Pertanyaan, balik ke kelas apa enggak? Balik. Balik. Itu namanya tergadai. Tuh, setiap orang tergadai. Pak Bapak, Pak Budi mana Pak Budi? Budi empat. Budi, Pak Agung nih. Empat. Ah, Jadi yang sudah tanya. Saya Saya mau tes aja ini. Pak Sukino semua. Pak Budi udah haji. Lama tak belum? Ah? Belum. Itu pecinya udah putih. Pecinya udah naik haji. Oh, pecinya aja. Pakai sorban juga ada Habib dong. Nggak apa-apa, maka tadi saya coba seperti Nabi Yusuf. Wah, ini mah bukan orang. Tuh, kalau Nabi Yusuf, ini mah malaikat. Ini mah bukan orang, giliran Pak Budi. Ini mah Pak Haji. Duren. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Oke, saya ulangi ya. Tadi kan contoh buat ibu-ibu. Pulang dari LBIQ sampai stasiun Karet baru ingat HP ketinggalan. Balik apa enggak? Balik. Balik. Itu namanya tergadai dengan apa yang dimiliki. Maka bapak-bapak saya tanya, pergi haji suami istri. Terus toab. Istrinya ketinggalan. Dicari apa enggak? Cari. Kok ibu yang jawab sih? Bapak yang saya tanya. Bapak jawab. Hah? Bapak tuh yang jawab. Cari Ustaz. Dicari apa enggak? Cari langsung. Hah? Mantap. Cari Ustaz. Cari tapi sambil nyari kali. Ya, kalau nggak ketemu nyari lagi. Hah? Kalau nggak ketemu nyari lagi. Yang lain. Cari padahal udah kelihatan, pura-pura nggak kelihatan, masih muter ya. Cari yang mana nih? Cari yang baru, cari yang indah.
Itu dia ungkapan luar biasa. Setiap manusia itu tergadai dengan apa yang dimilikinya. Itu baru HP, belum yang lain. Apa yang tergadai itu. Ini ingin menyindir, tapi terhadap agama saja enggak. Ya, enggak merasa kehilangan itu. Dengan imannya, dengan lain-lain. Nah, jumlah pertama ini ngalor. Jumlah kedua ngidul. Gitu kurang lebih. Maka menjadi di pasal. Nomor 2, kafa bisyai bidaan. Cukuplah uban itu menjadi penyakit. Paham ya? Uban penyakit. Hah? Udah Nggak ubanan paham. semua nih. Kecuali yang disemir kali. Tak kelihatan. Terasa itu penyakit nggak? Penyakit Penyakit. gatal. Bukan, kan? Lupa. Oh, Oh, Terus lama paham. apa? Lama paham penyakit itu kan. Iya, Itu. penyakit. Iya, paham satu ditambahin satu yang duluan hilang. Alzheimer. Tambahin satu lagi terus hilang 2. Nambah 1 hilang 2. Semuanya. Paham itu? Terus jumlah kedua solahul insan fi hifzil lisan. Tuh yang satu ngalur satu ngidul. Baiknya seseorang bergantung pada menjaga lidahnya. Dijaga lidahnya apa enggak. Asal ngomong. Itu orang-orang pandai dibilang anu lah. Pikirannya nyungsang. Lah kan itu asal ngomong itu. Itu dia memberi potret tentang dirinya. Iya, kepada orang lain. Salahul insan fi hifzil lisan. Dia nggak menjaga lidahnya. Kalau dikritik nggak suka dikritik. Dibilang jangan banyak bacot. Nah, itu kan lidahnya kayak begitu. Nomor 3, al-as'aru murtafi'ah. Jumlah pertama. Jumlah pertama. Jumlah kedua, kullu nafsin za'iqatul maut. Harga-harga meningkat, naik. Jumlah kedua, setiap jiwa pasti merasakan mati. Oke, selesai. Baru nih tempat 2 jumlah di fasal yang ketiga, antakuna tsaniyah jawaban an soal nasya'afil ula. Jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang timbul pada jumlah pertama. Jumlah pertama itu dipahami di dalam ada pertanyaan. Ya. Maka jumlah keduanya menjawab. Maka kedua jumlah itu dipisah. Laisal hijabu bimuksin an kali amala. Hijab itu bukan sesuatu yang menghalangi cita-citaku terhadapmu. Itu satu jumlah. Ini bagus maknanya. Si A laki-laki. Tapi status sosialnya rendah. Si B perempuan. Status sosialnya tinggi. Turunan ningrat raja. Tapi si A cinta sekali. Dalam norma sosial yang ada nggak mungkin si A mempersunting si B. Tapi apa yang ada dalam dirinya? Laisal hijabu, hijab itu strata ya. Hijab. Laisal hijabu bimuksin an kali amala. Beda status itu bukan penghalang cita-citaku terhadapmu. Maka muncul pertanyaan, kok bisa? Dijawab, inna sama turajja aina tahta.
Justru langit, tuh jawabannya. Langit bisa diharapkan hujan ketika tertutup awan. Tinggi, bahasanya tinggi. Paham itu? Umpamanya si Ahmad katakan. Dia punya kekasih, punya strata sosial yang tinggian. Dalam budaya setempat nggak bisa nikah. Kenapa? Dia kan turunan keraton raja. Kamu itu tukang sapu. Ada hijab apa tidak? Ada. Gitu. Lalu dia dengan optimisme menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Inna sama turajahinatah. Tuh lihat langit. Bisa diharapkan hujan kalau ada hijab. Apa hijabnya? Awan. Tertutup. Ada hujan. Oke. Ya. Maka jumlah pertama menyimpan atau tersirat pertanyaan. Kok bisa? Jumlah kedua menjawab. Contoh nomor 2. Cerita Nabi Yusuf lagi nih. Pak Budi siap-siap. Wama ubarri'u nafsi. Saya tanya dulu, Nabi Yusuf sama Zulaiha ada sir apa enggak? Ada. Hah? Ada. Ada. Ini dia mengakui. Jujur, aku jujur gitu. Aku tidak bisa bebas dari dorongan nafsuku. Dan itu direkam, rasa itu direkam oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian diceritakan kepada kita. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ham. Itu ham ada keinginan yang amat sangat tersembunyi. Yusuf mengakui begitu, Zulaiha juga mengakui begitu direkam. Lalu dia berkata, wama ubarri'u nafsi. Aku nggak bisa membebaskan diri dari keinginanku. Pertanyaan di sini, emang kenapa? Dijawab, innan nafsa la ammarah bisu. Emang betul sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh, memerintahkan berbuat jahat. Tuh. Tapi jangan berhenti di situ. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang diberi rahmat, dikasihani oleh Allah. Dia termasuk dikasihani, dijaga oleh Allah. Dia lawan nafsunya, dia lari. Ditangkap sama si Zulaiha, kena bajunya robek. Ya, luar biasa Allah ceritanya. Maka kalau robek di baju belakang, itu berarti yang posisi Yusuf sama Zulaiha menjadi bisa dibayangkan. Dia udah menghindar tapi dirobek. Nah itu bantahan terhadap tuduhan. Emang dasar si Yusuf nih. Tunggu dulu kata Allah. Lihat bajunya robek di depan atau di belakang. Kecuali kalau robeknya di depan, itu dia yang menyerang. Si Zulaiha nggak mau. Tapi kalau yang dirobeknya di belakang, dubur belakangnya. Iya, berarti Zulaiha yang ngejar. Oke, contoh 3. As-saifu asdaku ambaan minal kutub. Berita pedang. Pedang lebih benar ketimbang berita buku. Ini terkait keberanian. Keberanian berperang. Fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'bi. Oke, jumlah pertama, pedang lebih benar beritanya ketimbang buku. Di buku ada cerita perang apa tidak? Ada. Ada cerita berantem berdarah-darah apa tidak? Ada. Itu mah kalau ada orang mengaku dia habis perang sebagai pahlawan,
Itu buktinya buku menceritakan. Tetapi yang satu nggak ada di buku. Itu pedang yang dipegang masih penuh darah. Mana yang lebih benar? Pedang. Itulah yang dimaksud pedang lebih benar ketimbang buku. Ini jumlah pertama. Kok bisa begitu? Gitu. Dijawab fi haddihi al-haddu. Di ujungnya ada tajam. Di ujung pedangnya ada tajam. Itu yang membedakan antara sungguh-sungguh dan main-main. Si A pulang kampungnya. Cerita, saya kemarin ikut juang sama Rasulullah. Saya membunuh sekian, bunuh sekian. Itu karena kalau tidak saya yang dibunuh. Gitu kan? Akhirnya periksa nih pedangku masih ada darahnya. Itu lebih benar ketimbang cerita dalam buku. Nih budaya mereka ya. Baru kaji kita. As-saifu asdaku ambaan minal kutub. Pedang itu lebih benar ketimbang cerita buku. Pertanyaan ini. Kok bisa? Gitu. Dijawab fi haddihi al-haddu. Di ujungnya ada tajam. Yang membedakan antara serius dan main-main. Memisahkan, membedakan. Nah, terkait poin terakhir ini, itu jelas sekali kemarin ketika dalam surat Al-Baqarah 183, yaitu surat apa itu? Ayatnya bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ini dulu nih. Kul, ini satu jumlah. Satu jumlah. Nih jangan gini. Satu jumlah. Jumlah kedua a'udzu. Jumlah kedua a'udzu. Ada wawunya apa tidak? Enggak ada. Enggak ada. Ada. Berarti dipisah. Dipasal. Kenapa? Yang pertama amr. Berarti insya. Yang kedua khobar. Insya khobar dipisah. Itu jumlah. Jumlah cuma satu sini. Di surat An-Nas. Ini mah keterangan mah birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarul wasil khannas, al-jiwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kalau ini jumlah pertamanya khobar. Sorry. Jumlah kedua khobar juga. Berarti diwasol pakai wa. La wafa alikazum. Tak ada menepati janji bagi orang yang dusta. Dusta. Dusta, dus sama ta. Tuh. Wala rohat ali hasudin. Dan tidak ada istirahat bagi orang yang dengki. Ini serasi namanya. 3. Falam maro'a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhumul khifah. Ini jumlah pertama. Wa aujasa kemudian muncul rasa takut. Itu aujasa. Jumlah pertama. Rasa takut. Terus ada pertanyaan di sini. Karena muncul rasa takut, terus dia bilang apa? Dijelasin. Tuh, pertanyaannya bilang apa emang dia? Habis itu, qalu la takhaf. Tuh, ini jumlah kedua.
merupakan jawaban atas pertanyaan dari jumlah pertama. Lalu qalu la takhaf, ini la takhaf ini jumlah nih. Ya. Khabar apa insya? Insya. Karena ada nahi. Jumlah berikutnya khobar, maka nggak di Sol. nggak diwasol tapi dipasol. Itu jumlah. Jadi jumlah 1, jumlah 2, jumlah 2, jumlah 3 terusnya dalam Al-Quran, dalam ayat itu benar-benar ibarat mata rantai. Oleh karena itu analisisnya mata rantai 1 sama mata rantai 2. Mata rantai 2 sama mata rantai 3. Terus gitu. Yang kemudian setelah dipahami baru aspek makna. Oh iya, antara aujasa minhum khifah dengan qalu itu dipisah. Terus di sini antara apa ini la takhaf ini dipisah lagi, tapi alasannya berbeda. Kalau ini aujasa minhumul khifah menyimpan pertanyaan, jawabannya qalu. Kalau yang ini la takhaf, ini insya, yang ini khobar. Pasol. Nah, gitu. Bu Alia mana Bu Alia? Bapak-bapak sekalian, saya nggak bisa sampai jam 11. Ada janji sama dokter. Oleh karena itu mudah-mudahan berkenan ya. Kita sudahi sampai di sini dulu. Sebab ke dokternya harus tepat waktu. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ya, kurang mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat. Saya sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Ya, saya pamit ya. Pak Agus. Jazakallah Ustaz. Bu Ali ya. Alhamdulillah baterainya. Semua ya teman-teman ya, duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.